Sebelum mata tertutup, Bandung sore itu diguyur hujan rintik. Aroma tanah basah bercampur dengan dingin yang menempel di kulit. Dari jendela kamarnya, Aluna duduk memeluk lutut, menatap keluar dengan mata kosong. Di tangannya, ia menggenggam sebuah syal tua milik ibunya. Bukan sekadar kain. Begitu syal itu menyentuh kulitnya, sekelebat gambaran muncul. Ibunya berlari panik di jalan licin, suara rem mobil meraung, lalu tubuh terguling dan darah mengalir. Aluna terengah, syal itu jatuh dari tangannya. Nafasnya memburu, tubuhnya gemetar. "Kenapa harus aku?" bisiknya lirih. Sejak kecil, Aluna tahu dirinya berbeda. Sentuhan sekecil apapun bisa menyeretnya ke masa lalu seseorang. Kadang hanya kenangan biasa, tapi seringkali detik-detik kematian. Ia tak hanya melihat, tapi juga merasakan. Sakitnya, sesaknya, ketakutan yang menusuk hingga tulang. Karena itulah ia tumbuh menjauh dari orang-orang. Teman-teman masa kecil menganggapnya aneh. Beberapa yang tahu rahasianya bahkan menyebutnya pembawa sial. Hingga kini, di usia 22 tahun, Aluna hidup dengan dua wajah, gadis biasa di luar, tapi penyaksi rahasia kelam di dalam. Sore itu, suara ponsel berdering. Pesan singkat masuk. "Luna, jangan lupa besok ada pemakaman Bu Kalyani. Kita harus datangnya. Bude Raras." Aluna menatap pesan itu lama. Bu Kalyani, tetangga sekaligus nenek sahabat masa kecilnya, Adrian. Ingatan sama tentang sosok Adrian muncul, meski mereka sudah lama tak berjumpa. Aluna menarik nafas panjang, menatap jendela yang dibasahi hujan. Ia tahu, besok ia akan kembali bersentuhan dengan kematian. Langit Bandung mendung kelabu. Hujan semalam masih menyisakan embun di dedaunan. Pemakaman penuh dengan pelayat berpakaian hitam, menunduk khidmat saat peti kayu perlahan diturunkan ke dalam tanah. Aluna berdiri di antara kerumunan, wajahnya teduh tapi matanya gelisah. Ia tak ingin terlalu dekat dengan orang-orang. Setiap jabat tangan, setiap sentuhan tak disengaja, bisa saja menyeretnya lagi ke dalam kengerian yang tak siap ia hadapi. Namun, takdir selalu punya cara sendiri. Di seberang makam, seorang pria berdiri kaku. Wajahnya tampan dengan garis tegas, tapi sorot matanya menyimpan duka. Itu Adrian, pemuda yang dulu sering ia lihat bermain layangan di jalan depan rumah. Kini ia tampak dewasa, mengenakan jas hitam sederhana. Saat prosesi selesai, Adrian berjalan pelan, menyapa beberapa orang yang datang melayat. Tubuhnya sedikit goyah, jelas ia sedang menahan kesedihan. Tanpa sadar, langkahnya membawanya tepat ke arah Aluna. "Aluna," suara itu terdengar lirih, seakan tak yakin. Aluna menoleh, matanya membesar. "Adrian?" Ada keheningan singkat. Lalu, tanpa pikir panjang, Adrian mengulurkan tangan. Refleks, Aluna menyambutnya. Dan saat itu juga, dunia Aluna runtuh. Kilatan menyambar masuk ke kepalanya. Ia melihat seorang wanita tua terbaring di ranjang rumah sakit. Nafasnya terengah, matanya berkaca-kaca. Adrian duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan sang nenek erat-erat. Lalu dengan senyum terakhir yang penuh kasih, sang nenek menutup mata, dan layar hidupnya padam. Rasa sesak menyerbu dada Aluna. Ia hampir terjatuh, namun Adrian sigap menahannya. "Luna, kamu nggak apa-apa?" Suara Adrian panik. Aluna menarik napas terputus-putus, matanya masih basah oleh sisa penglihatan. Aku turut berduka," katanya akhirnya, suaranya bergetar. Adrian menatapnya heran, matanya penuh tanya. "Kamu bahkan tahu nenek sudah sakit sebelum aku cerita, ya?" Aluna buru-buru menunduk, mencoba menutupi kegelisahan. Ia tak bisa menjelaskan. Bagaimana mungkin? Tapi dalam hati kecilnya, ia tahu satu hal, pertemuan ini bukan kebetulan. Adrian kembali, dan bersamanya, mungkin juga datang takdir yang kelam. Beberapa hari setelah pemakaman, Aluna masih sering memikirkan pertemuannya dengan Adrian. Wajahnya, tatapannya, bahkan genggaman tangannya yang hangat masih terasa jelas di ingatan. Ia benci mengakuinya, tapi sejak lama ia tak pernah merasakan kehadiran seseorang begitu dekat di hatinya. Suatu sore, Aluna sedang duduk di kafe kecil dekat kampus tempat ia biasa membaca. Ia memilih meja paling pojok, menghindari keramaian seperti biasanya.
Aroma kopi hangat mengisi udara ketika sebuah suara familiar memecah lamunannya. Jadi benar ini kamu. Aku kira aku salah lihat. Aluna mendongak. Adrian berdiri di depannya. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Ia tampak lebih santai daripada saat pemakaman, mengenakan kemeja biru muda dengan lengan digulung. Adrian, Aluna sedikit kikuk. Kenapa bisa ketemu di sini? Aku yang harusnya nanya. Kafe ini dulu tempat favoritku sebelum aku berangkat ke luar negeri. Ternyata sekarang jadi tempat kamu juga. Adrian duduk tanpa diminta. Matanya menatap penuh rasa ingin tahu. Mereka mulai berbicara. Awalnya canggung, tapi perlahan obrolan mengalir. Tentang masa kecil, tentang kuliah Adrian di luar negeri, tentang kesibukan Aluna. Ada tawa kecil yang muncul di antara mereka, meski kadang hening panjang juga ikut hadir. Namun, Aluna tetap menjaga jarak. Setiap kali tangan Adrian bergerak mendekat ke meja, ia menahan diri agar tidak bersentuhan. Ia tak mau terjebak lagi dalam potongan kenangan yang seharusnya bukan miliknya. Luna, Adrian menatap serius. Waktu di pemakaman, aku merasa kamu tahu lebih banyak dari yang kamu ucapkan. Tentang nenek, tentang aku. Aluna tercekat. Aku enggak tahu apa-apa. Aku cuma merasakan. Adrian menyela pelan. Nada suaranya bukan curiga, tapi lembut. Aku enggak tahu kenapa, tapi aku percaya kamu. Ada sesuatu yang beda dari kamu. Dan aku enggak takut tahu apa itu. Jantung Aluna berdetak kencang. Belum pernah ada yang berkata seperti itu padanya. Biasanya orang-orang menjauh ketika tahu dirinya menyimpan sesuatu yang aneh. Ia menunduk, berbisik hampir tak terdengar. Kalau aku bilang, aku bisa melihat masa lalu orang hanya dengan menyentuh mereka, kamu bakal percaya? Adrian terdiam sejenak. Lalu, senyum kecil muncul di wajahnya. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku percaya. Sejak dulu aku selalu merasa ada sesuatu yang istimewa dalam dirimu, Luna. Aluna menatapnya, matanya berkaca-kaca. Ada rasa lega sekaligus takut. Untuk pertama kalinya, seseorang menerima dirinya tanpa penolakan. Dan entah kenapa, saat itu ia tahu Adrian akan menjadi bagian penting dalam hidupnya. Entah baik atau buruk. Malam turun dengan cepat di Bandung. Jalanan basah seusai hujan masih menyisakan kabut tipis. Aluna menutup pintu rumahnya ketika sebuah mobil berhenti di depan pagar. Dari dalam, Adrian turun bersama seorang pria berseragam polisi. Luna, aku minta tolong, kata Adrian tanpa basa-basi. Wajahnya tegang. Aluna mengernyit. Ada apa? Pria itu memperkenalkan diri. Aku Rendra, teman Adrian, kebetulan juga penyidik di kepolisian. Ia menatap Aluna sejenak, seakan menimbang kata. Kami mendengar kamu mungkin bisa membantu. Aluna langsung kaku. Ia menoleh ke Adrian, penuh rasa kecewa. Kamu cerita ke dia? Adrian menghela nafas. Aku tahu ini nekat. Tapi Luna, ada kasus yang buntu. Nggak ada jalan keluar, padahal sudah ada 3 korban. Aku percaya cuma kamu yang bisa bantu. Aluna menunduk, dadanya sesak. Selama ini ia menganggap kemampuannya sebagai kutukan, bukan alat bantu orang lain. Tapi sorot mata Adrian, yang penuh harap dan keyakinan, membuatnya sulit menolak. Dengan berat hati, ia mengangguk. Aku coba, tapi jangan salahkan aku kalau semua ini nggak masuk akal. Mereka dibawa ke kantor polisi. Di sebuah ruangan sepi, Rendra meletakkan sebuah sal merah kusam di atas meja. Ini milik korban terakhir, katanya singkat. Aluna menelan ludah. Tangannya bergetar ketika menyentuh kain itu, dan seketika penglihatan datang menghantam. Ia melihat seorang perempuan muda diikat di kursi, mulutnya disumpal. Seorang pria bertopeng menyalakan lampu neon redup, lalu mendekat perlahan. Ada bau menyengat logam dan darah. Tangan pria itu menutup leher korban, mencekik dengan kejam hingga tubuhnya terkulai lemas. Aluna tersentak, menjatuhkan syal itu. Nafasnya memburu, keringat dingin membasahi pelipis. Ruangannya sempit. Ada dinding dengan cat biru tua. Bau, karat, pelakunya tinggi, besar, dia pakai cincin di tangan kanan. Rendra terdiam, matanya membesar. Dinding biru tua?
Itu bisa jadi gudang di kawasan Ciberem. Dan cincin, itu cocok dengan keterangan saksi lain. Adrian memegang bahu Aluna, menenangkan gadis itu yang masih gemetar. Luna, kamu luar biasa. Aluna menoleh dengan mata berkaca. Nggak ada yang luar biasa. Adrian, aku ikut merasakan sakit mereka. Seolah aku ikut mati. Keheningan memenuhi ruangan. Baru kali ini Adrian benar-benar mengerti betapa berat beban yang dipikul Aluna. Tapi di balik semua itu, jelas satu hal, kemampuan Aluna bukan hanya rahasia yang ia benci, tapi juga kunci untuk membuka kebenaran yang terkunci rapat. Sejak kasus gudang Ciberem terbongkar, nama Aluna mulai berbisik-bisik di kalangan penyidik. Polisi tak pernah terang-terangan mengakui perannya, tapi Rendra kerap datang diam-diam meminta bantuan. Setiap kali, Aluna menyentuh barang bukti, dan setiap kali pula ia merasakan penderitaan orang lain. Semakin sering ia melakukannya, semakin rapuh jiwanya. Malam itu, Aluna terbangun dari mimpi buruk. Nafasnya terengah, keringat dingin membasahi tubuhnya. Di kepalanya masih jelas potongan penglihatan terakhir. Seorang pria ditembak dari jarak dekat, darah hangat mengucur deras, rasa nyeri menancap hingga tulang. Ia menjerit tertahan, lalu menutup wajah dengan kedua tangan. Kenapa harus aku? Kenapa selalu aku? Tiba-tiba pintu kamar diketuk pelan. Luna, ini aku, Adrian. Suara itu menenangkan sekaligus membuat hatinya bergetar. Ia ragu sejenak, lalu membuka pintu. Adrian berdiri di sana, wajahnya khawatir. Tanpa berkata panjang, ia langsung menarik Aluna ke dalam pelukan hangat. Aku di sini, tenang, aku di sini, bisik Adrian lembut. Air mata Aluna tumpah. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan orang lain melihat rapuhnya dirinya. Aku capek, Adrian, setiap kali aku menyentuh mereka, aku ikut mati. Aku nggak sanggup. Adrian mengusap rambutnya, menatap dalam mata Aluna. Kamu nggak sendirian. Kalau beban ini terlalu berat, biar aku yang jadi bahumu. Kamu kuat, Luna, tapi nggak berarti kamu harus menanggung semuanya sendiri. Keheningan panjang menyelimuti mereka. Aluna bersandar di dada Adrian, mendengar detak jantungnya yang stabil. Aneh, tapi suara itu membuatnya merasa aman, meski hanya untuk sesaat. Namun di sudut hatinya, Aluna tahu, semakin dalam ia tenggelam dalam kasus-kasus ini, semakin besar pula luka yang ia tanggung. Dan cepat atau lambat, luka itu bisa menghancurkannya. Tapi ada hal lain yang lebih ia takuti. Bayangan samar dalam mimpinya, yang selalu memperlihatkan Adrian berdiri di lorong gelap sebelum akhirnya roboh bersimbah darah. Hari itu, Aluna berjalan di trotoar pusat kota, menunduk sambil membawa buku dari perpustakaan. Keramaian membuatnya gelisah. Setiap kali ia tak sengaja bersentuhan dengan orang, kemungkinan mimpi buruk baru bisa datang. Dan ketakutan itu menjadi nyata. Seorang pria berlari tergesa dari arah berlawanan. Bahunya tak sengaja menabrak Aluna. Tubuhnya hampir jatuh, dan di saat yang sama, penglihatan menghantam masuk kepalanya. Gelap, sebuah lorong sempit. Adrian berlari panik, matanya liar mencari jalan keluar. Di belakangnya, bayangan seseorang mengejar, lalu sebuah pisau berkilat. Adrian terjatuh, darah menyebar membasahi lantai dingin. Aluna terhuyung, hampir menjerit di tengah keramaian. Ia menutup mulut dengan tangan, menahan sesak di dada. Tubuhnya gemetar. Tidak, jangan dia, bisiknya lirih. Sejak kecil, Aluna selalu percaya bahwa apa yang ia lihat adalah masa lalu. Tapi kali ini berbeda. Ini terasa seperti masa depan. Malamnya, Adrian datang menemuinya, membawa makanan untuk makan bersama. Wajahnya cerah, seolah hari itu tak ada beban. Namun Aluna hanya bisa menatapnya dengan hati yang remuk. Luna, kamu kenapa? Dari tadi diam aja, tanya Adrian sambil menaruh kantong makanan di meja. Aluna menggeleng, mencoba tersenyum. Aku cuma capek. Adrian mengernyit, lalu duduk lebih dekat. Ada sesuatu yang kamu sembunyiin, ya? Air mata Aluna hampir jatuh, tapi ia menahan. Ia ingin berteriak. Ingin bilang bahwa ia melihat Adrian akan mati. Tapi lidahnya terkunci. Bagaimana kalau ia salah? Bagaimana kalau justru dengan mengatakannya, ia malah mempercepat takdir itu?
Aku cuma takut kehilangan. Jawabnya akhirnya, suara bergetar. Adrian menatapnya lama, lalu meraih tangannya. Kamu nggak akan kehilangan aku. Aku janji. Aluna terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya menggenggam erat tangan Adrian, seolah itu satu-satunya cara untuk menahan agar ia tetap hidup. Namun dalam hatinya, satu kalimat terus bergema. Bagaimana kalau janji itu mustahil ditepati? Hari-hari berikutnya, Aluna tak bisa tenang. Setiap kali melihat Adrian, penglihatan itu kembali menghantuinya. Lorong gelap, bayangan mengejar, darah yang membasahi lantai. Ia mulai mencari kaitan antara penglihatan itu dengan kasus-kasus yang sedang mereka hadapi. Sampai akhirnya, sebuah deta mengusik pikirannya. Dalam kasus terakhir, korban menyebut nama samar, Dr. Renda, sebelum meninggal. Polisi mengira itu hanya desahan tak jelas. Tapi Aluna merasa lain. Suatu malam, ia duduk bersama Adrian dan Rendra di ruang penyelidikan. Di meja berserakan foto korban, catatan TKP, dan barang bukti. Aluna menatap salah satu foto lama. Korban pertama, seorang pria parubaya dengan luka tusuk. Di jarinya, ada bekas lingkaran, seperti pernah mengenakan cincin. Cincin, gumam Aluna. Rendra menoleh. Apa maksudmu? Pelaku di penglihatan aku pakai cincin di tangan kanan. Bekas ini bisa berarti dia orang yang sama. Adrian mendekat, wajahnya serius. Tapi siapa dia? Dan kenapa semua korban punya keterkaitan dengan keluargaku? Aluna menelan ludah. Inilah yang sejak awal ia takutkan. Potongan demi potongan menunjukkan bahwa semua ini bukan kebetulan. Ada dendam lama yang mengitari keluarga Adrian. Malam itu, Aluna tak bisa tidur. Ia menatap Adrian yang duduk di beranda rumahnya, termenung dengan wajah lelah. Ia ingin mengatakan semuanya tentang penglihatan kematian Adrian. Adrian, suaranya pelan. Pemuda itu menoleh, menatapnya. HM? Aluna membuka mulut, tapi suara tercekat di tenggorokan. Air matanya menggenang. Kalau suatu hari kamu tahu hidupmu dalam bahaya, apa yang bakal kamu lakuin? Adrian tersenyum tipis, meski matanya serius. Aku bakal lawan. Karena aku nggak percaya sama yang namanya takdir mutlak. Kita yang tentuin jalan hidup kita sendiri. Aluna menatapnya lama. Kata-kata itu menyalakan sedikit harapan dalam dirinya. Mungkin ia bisa mengubah penglihatan itu. Dalam hati, ia berjanji, aku nggak akan biarin kamu mati. Aku akan lawan takdir itu, meski harus menukar nyawaku sendiri. Malam itu, hujan deras mengguyur Bandung. Jalanan licin, lampu-lampu jalan berkedip samar tertutup kabut. Aluna duduk gelisah di kursi ruang tamu. Jantungnya berdegup tak karuan. Ia merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Sesuatu yang selama ini ia lihat dalam penglihatan kelamnya. Ponselnya bergetar. Pesan dari Adrian. Aku dapat petunjuk baru. Kayaknya aku harus cek gudang lama di Ciberem. Aku pergi sama Rendra. Darah Aluna seakan berhenti mengalir. Gudang, lorong gelap, itu persis seperti dalam penglihatannya. Tanpa pikir panjang, ia berlari keluar, menumpang taksi, meski hujan belum reda. Di gudang Ciberem, Adrian dan Rendra masuk lebih dulu. Gudang itu gelap, hanya diterangi cahaya senter. Bau karat dan debu menusuk hidung. Tiba-tiba, suara langkah bergema. Dari balik kegelapan, seorang pria bertubuh tinggi besar muncul. Di jarinya berkilat cincin besi. Wajahnya penuh dendam. Kalian anak keluarga itu, kan? Suaranya serak. Kalian harus bayar semua dosa leluhur kalian. Belum sempat Adrian merespons. Pria itu menyerang dengan pisau panjang. Rendra berusaha melawan, tapi kalah cepat. Adrian berlari, lorong sempit jadi jalannya. Dan di detik itu, penglihatan Aluna terbukti nyata. Adrian terhuyung, hampir tersungkur, pisaunya mengarah tepat ke dadanya. Aluna datang. Adrian! Suara itu menggema. Aluna berlari masuk, tubuhnya basah kuyup, matanya dipenuhi ketakutan. Ia menerjang, mendorong Adrian ke samping. Pisau itu yang seharusnya mengenai Adrian, kini menancap di lengan Aluna. Darah hangat mengucur deras. Tubuhnya goyah, namun ia tak berdiri, menahan rasa sakit. Aku nggak biarin kamu mati.
bisiknya pada Adrian dengan senyum lemah. Rendra berhasil menjatuhkan pelaku, menahannya sampai polisi datang. Suasana kacau, tapi Adrian hanya fokus pada Aluna yang hampir roboh. Sebelum mata tertutup, Adrian memeluknya erat. Luna, jangan pergi. Kamu dengar aku? Bertahan. Kamu janji mau sama aku terus, kan? Air mata Aluna jatuh. Matanya berusaha tak terbuka, menatap wajah Adrian yang panik. Aku lihat banyak kematian, Adrian, tapi nggak pernah aku merasa segini hidupnya sampai kamu ada di sisiku. Adrian menggenggam tangannya erat. Aku nggak akan biarin kamu pergi. Kita akan lewati semua ini. Kamu dengar aku? Senyum samar muncul di bibir Aluna. Kalaupun aku harus pergi, aku bahagia. Karena sebelum mata tertutup, aku lihat kamu. Kelopak matanya perlahan menutup, meninggalkan Adrian dalam tangisan dan doa yang tak henti. Apakah Aluna selamat atau tidak? Itulah misteri yang menggantung. Namun satu hal pasti, cintanya pada Adrian mengalahkan takdir yang ia lihat.